Surga bawah laut terindah di dunia. Surga yang jatuh ke bumi, Raja Ampat. Dan ini bagian kecil dari surga itu, Kampung Warwanai. Seperti namanya Warwanai, kampung ini penuh dengan warna. Hijau pegunungan, tanaman tumbuh subur, biru lautan yang dipenuhi biota laut, dan air terjun yang deras mengalir. Selamat datang di Warwanai. Sapaan masyarakat Warwanai untuk siapapun yang datang ke Kampung Warwanai. Selain pemandangan yang indah, terdapat budaya dan kebiasaan yang luar biasa, seperti peringatan Injil masuk di tanah Papua, nyanyian dengan bahasa daerah, tarian selamat datang di setiap acara, dan yang sangat terkhas adalah permainan suling tampul, alat musik yang dibuat sendiri dari kulit biawak atau biasa disebut soa-soa. Di balik pemandangan yang indah, serta budaya dan kebiasaan yang luar biasa, Kampung Warwanai masih menjadi kampung yang belum terjamah listrik. Adapun cahaya hanya dari pelita atau beberapa yang memiliki genset dan solar. Itu pun hanya ada di malam hari. Bukan hanya kegelapan yang menjajah, tapi juga ada sampah yang mengelilingi pesisir dan perairan, sehingga membuat bagian kecil surga tercemar. Iya, surga yang tercemar akibat sampah. Tumpu hidup sederhana dan keterbatasan, tapi Tong tetap hidup bahagia karena Tong hidup dengan kekeluargaan. Tong itu suka kasih bersih Tong pu halaman. Tong cabut rumput, sapu halaman rumah. Ada juga yang Tong gale kolam untuk pakai buang Tong pu sampah. Ada yang biasa Tong buang di laut, karena itu Tong pu kebiasaan jadi. Padahal anak-anak di sini tuh Tong masih suka mandi di laut. Sani sebenarnya tak suka Tong laut ini kotor. Tapi Tong bingung, Tong mau buang sampah di mana? Abis terada tempat sampah jadi. Coba dong kasih Tong tempat sampah kak, dengan kasih Tong pemahaman, biar jantung buang sampah di laut lagi. Jika sampah membuat kotor daratan, lalu bagaimana kondisi laut yang menjadi habitat hewan laut dan sumber mata pencaharian masyarakat kampung tercemar oleh sampah? Ikan di laut kalau mau dibilang tidak bisa habis. Dan inilah alat-alat pancing kami, alat pancing ikan tuna. Kami mencari pun hasil yang kami dapat dibawa dan dijual ke kota. Dan ketika kami jual juga kami tidak bisa lupa anak istri kami yang tinggal di kampung. Sampah di laut betul ada sampah, bukan di laut saja, tapi di darat, di kampung, dan di kota. Memang betul Raja Ampat ini orang bilang surga kecil, tapi untuk kami masyarakat kami tidak sadari, dan kami pun buang sampah sembarang. Kami tidak buang sampah pada tempatnya. Sampah yang ada bukan hanya dari kami masyarakat Kampung Warwanai, juga sampah yang hanyut ikut arus laut dari kampung-kampung lain datang ke kampung kami, Kampung Warwanai. Tapi kembali lagi untuk orang masyarakat, memang itu tidak bisa atas masalah sampah. Untuk itu kita harus ada kerjasama dengan pemerintah untuk kita bisa dapat mengatasi masalah sampah ini kita bersama-sama. Untuk memastikan bahaya sampah di pesisir dan perairan laut berdasarkan keilmuan, kami mengambil narasi dari salah satu ahli oseanografi dan peduli lingkungan. Mikroplastik atau plastik yang besar ini ketika dia lepas akan masuk ke dalam lingkungan, banyak sekali biota laut yang tidak bisa membedakan mana plastik dan mana makanannya. Akibatnya terjadi apa? Yang pertama pasti akan salah makan. Kalau sudah terjadi salah makan, apa yang terjadi? Itu akan berakibat gangguan saluran pencernaan. Jika itu masuk ke dalam saluran pernafasannya, saluran pernafasan akan terganggu. Dan seperti yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa sampah plastik ini akan ditempeli oleh material polutan lain
berarti bisa kita bilang ini menjadi media pembawa polutan lain yang untuk masuk ke dalam tubuh organisme termasuk ke manusia. Sampah yang ada di lingkungan masuk ke laut itu akan dialiri oleh gelombang. Jadi ketika ini masuk ke laut, dia akan terbawa oleh arus, dia bergerak kemanapun si ombak itu berada. Makanya kenapa ada yang kita sebut namanya transboundary debris, atau kita istilah bahasa Indonesia sampah lintas batas. Jadi bahkan tidak hanya sampah antar kampung, sampah antar kota, bahkan sampah antar negara. Jadi sampah yang dihasilkan dari negara tetangga kita bisa nyampe ke Indonesia, atau bahkan sampah yang dari Indonesia bisa keluar wilayah Indonesia. Atau misalnya dalam hal ini, karena kampung mewarnai ini adanya di utara Papua, itu akan mengakibatkan pola arusnya itu berasal dari arah Samudra Pasifik dan kembali ke utara, atau misalnya arah sebaliknya. Jadi ini bisa terjadi pertukaran sampah baik keluar ataupun yang masuk di wilayah tersebut gitu. Ini adalah satu permasalahan besar dan ini adalah satu tantangan besar untuk kita, karena jika itu sampah dikubur atau misalnya sampah itu dibakar atau bahkan membuang langsung ke laut, wilayah sekitar tentu akan menerima dampak. Tetapi dampaknya ini bukan dampak yang secara langsung 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tetapi bisa jadi 10 tahun ke depan mendapatkan dampak, atau misalnya 20 tahun ke depan mendapatkan dampak gitu. Nah, masyarakat daerah ini tidak mendapatkan akses untuk pengelolaan sampah yang sebenarnya kalau secara aturan regulasi pengelolaan sampah ini dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah gitu, dan ini menjadi masalah terkait dengan pengelolaan daerah ini. Anggaran daerah masing-masing terbatas gitu. Kalau kita pengelolaan sampahnya kurang baik, apalagi dikubur atau dibakar atau membuang langsung ke laut, dia akan secara tidak langsung mempengaruhi wilayah wisata. Kenapa? Karena tadi ada yang namanya transboundary debris dan dia akan terpengaruhi oleh pola arus yang ada. Tetapi yang jelas jika kita melakukan pengelolaan sampah atau penanganan sampah, kita bisa bilang secara tidak ramah lingkungan, ini tentu akan mempengaruhi kualitas lingkungan, mempengaruhi pengaruh dari kualitas wisata. Dan kita nggak lucu ketika kita ada saat musim tertentu atau misalnya kita ingin diving atau snorkeling, yang kita ingin lihat adalah keindahan alam atau keindahan terumbu karang dan lain-lain, tapi yang kita lihat itu adalah ikan jenis baru. Dalam hal ini misalnya kita bisa bilang sampah plastik yang bergerak di sekitar wilayah wisata, itu kan akan sangat tidak nyaman dan pasti akan menurunkan kenyamanan dari wisata tersebut, dan akhirnya ujung-ujungnya akan mempengaruhi ekonomi. Setiap ada kekeliruan yang bisa kita buat, maka ada perbaikan yang dapat kita lakukan. Seperti yang dilakukan Bapak Roni yang bisa membantu menghentikan pencemaran sampah di laut. Ya, laut itu bukan sampah. Maka itu kami yang punya laut, ya, itu kita harus menjaga dan kelola. Ya. Kami di kampung kami di sini ada nelayan, ada yang juga petani. Maka itu tempat sampah saya tidak buang dengan sembarangan. Saya ambil dan kelola sebagai pupuk tanaman saya sendiri. Caranya saya menggali kolam sampah, dan sampah plastik saya taruh paling di bawah, dan rumput-rumput atau daun kering saya taruh paling di atas, dan saya bakar, dan debunya saya ambil sebagai pupuk tanaman saya sendiri. Saya adalah Ketua Par Getsemani Kampung Warwanai. Ya, saya mengajak anak-anak Par untuk pembersihan pantai. Ya, seperti kita tahu kalau masyarakat
pesisir ini masalah sampah kurang diperhatikan. Padahal kami ini ujung tombak dari masa depan laut. Nah, karena kami yang tinggal di pesisir laut. Tidak ada yang bisa disalahkan. Semua yang terjadi hanya kekeliruan. Masyarakat pesisir sangat mencintai lautnya. Hanya saja mereka belum paham bagaimana menjaganya. Laut adalah jantung dari kehidupan masyarakat pesisir. Hanya perubahan yang dapat mengatasi kebiasaan membuang sampah di laut. Dan masyarakat tidak bisa sendiri. Kita semua dibutuhkan untuk melakukan perubahan itu. Iya, kita. Dan ada peran yang sangat penting yang dibutuhkan, yaitu peran pemerintah. Pemerintah diharuskan mendatangi pesisir-pesisir pulau yang ada di Raja Ampat ini, bukan untuk melihat keindahan Raja Ampat, tapi untuk bertindak cepat dalam perbaikan dari pencemaran lingkungan laut. Masyarakat pesisir membutuhkan pemberdayaan tentang pengelolaan sampah dan wadah tempat pembuangan sampah, sehingga tidak lagi menjadikan lautan sebagai tempat sampah. Untuk kita semua, satu sampah di laut dapat merusak kehidupan jutaan biota laut. Dan jika kamu mencintai lautmu, maka jagalah dia. Cerita kami, pesisir Kampung Warwanai. Bagian kecil dari surga dunia, Raja Ampat.